Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang pada hari Sabtu ini, tanggal 25 September 2021. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas pimpinanmu, pemeliharaanmu, perlindunganmu kepada kami sehari lewat sehari, seminggu lewat seminggu, sehingga pada hari ini kami kembali boleh bertemu di dalam acara Renungan Harian Gereja GPK Pangkal Pinang. Kami mohon pada saat ini Roh Kudus membuka hati kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan kita akan bicarakan tentang pembicaraan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi setelah dia menyembuhkan seorang sakit 38 tahun di kolam Bethesda di Yerusalem. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang sakit itu bangkit, memikul tilamnya lalu berjalan, sehingga hal ini menimbulkan kemarahan orang Yahudi karena Tuhan Yesus menyuruh orang itu memikul tilamnya pada hari Sabat. Orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Nah, sekarang Tuhan Yesus suruh dia memikul salib sehingga mereka berdebat dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang kita bicarakan pada hari ini adalah bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia dengan Bapa, yaitu Allah Bapa di sorga adalah sama. Jadi tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyebut dirinya sama dengan Allah. Nas yang mencatat pembicaraan ini adalah di Injil Yohanes pasal 5 ayat 15 sampai 47. Satu bagian yang cukup panjang karena waktu kita tidak panjang. Oleh sebab itu saya hanya membaca ayat-ayat yang bertalian langsung dengan pokok pembicaraan kita. Nah, pertama adalah di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 dan 18. Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Di sini kita melihat satu hal yang penting, di mana Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Dan Allah itu adalah Bapaknya. Nah, hal ini sangat menyinggung perasaan dari orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap Allah itu Esa, hanya satu. Tidak ada yang lain lagi, tidak ada anak Allah. Oleh sebab itu di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu tidak heran orang Yahudi begitu marah kepada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Satu istilah yang tidak gampang diterima oleh orang Yahudi. Sampai sekarang pun banyak orang tidak bisa menerima kalau Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah dan Allah itu Bapaknya? Dalam hal ini orang Yahudi tahu maksud Tuhan Yesus adalah dia menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh sebab itu mereka tidak bisa menerima pernyataan Tuhan Yesus ini. Tetapi kita tahu bahwa Yesus betul-betul
adalah anak Allah. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa Allah di sorga itu adalah Bapaknya. Dari bagian yang kita singgung tadi, yaitu Yohanes pasal 5 ayat 15 sampai 47. Berulang-ulang kali Tuhan Yesus menyebut dirinya adalah anak Allah. Dan Allah itu adalah Bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Di dalam pasal 5 ayat 21, 25, 26 berkata demikian, saya bacakan untuk kita. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Bapaknya mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan dia sendiri sebagai anak Allah juga mempunyai kekuasaan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara sekalian, tidak ada orang yang dapat membangkitkan orang mati karena hidup itu adalah di tangan Tuhan. Manusia tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atau kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Orang sudah mati ya sudah mati. Tetapi Allah bisa membangkitkan orang mati. Dan Tuhan Yesus juga dapat membangkitkan orang mati. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, kita akan menemukan berapa kali Tuhan Yesus membangkitkan mereka yang sudah mati. Seperti Lazarus, seperti pemuda di kota Nain, dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus tidak saja pada waktu ia ada di dalam dunia ini membangkitkan orang yang mati. Terutama pada akhir zaman, Tuhan Yesus kita akan membangkitkan semua manusia yang sudah mati pada waktu itu. Akan dibangkitkan kalau kita baca di Wahyu. Kemudian di kitab Injil kita juga akan membaca bagaimana Tuhan Yesus akan membangkitkan orang yang sudah mati itu. Orang yang dibangkitkan itu ada dua kelompok. Yang beriman dibangkitkan untuk mendapat pahala yang diberikan oleh Allah. Tetapi orang yang jahat, yang tidak beriman, mereka akan mendapat hukuman. Jadi ada dua kelompok orang. Yang satu bangkit mendapat pahala. Yang satu bangkit untuk menerima hukuman. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana Bapaknya di sorga mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus juga mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Disinilah Tuhan Yesus menyamakan dirinya sama kuasanya dengan Allah. Yang ketiga, di Injil Yohanes pasal 5 ayat 22, demikian tercatat. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal penghakiman kepada semua manusia itu adalah di tangannya. Saudara sekalian, Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan kita Yesus adalah hakim yang adil. Hari ini kita melihat di dunia ini banyak penghakiman, pengadilan yang tidak adil karena pengetahuan hakim itu terbatas. Sehingga dia bisa menjatuhkan hukuman yang salah atau yang tidak adil. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Yesus mengatakan dia adalah hakim yang adil.
Tuhan Allah Bapaknya sudah menyerahkan hal penghakiman ini kepada Tuhan kita Yesus. Jadi saudara sekalian, kita baca dalam Alkitab bahwa pada akhir zaman, semua orang yang sudah mati akan dibangkitkan pada waktu itu. Maka mereka akan berdiri di hadapan Tuhan kita Yesus sebagai hakim yang akan mengadili semua manusia yang ada di dalam dunia. Saudara sekalian, siapa yang dapat menghakimi manusia pada akhir zaman? Hanya Tuhan kita Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kita bukanlah manusia biasa, tetapi Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Kemudian Yohanes kitab Yohanes pasal 5 ayat 24 dan sampai 26, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya ke Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya apa bagian ini? Bahwa Tuhan Yesus bukan saja membangkitkan orang yang sudah mati, tetapi Tuhan kita Yesus mempunyai kuasa memberi hidup yang kekal kepada manusia. Artinya apa? Tuhan kita Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita tahu orang yang berdosa, kalau dia mati atau meninggal, dia akan mendapat hukuman yang kekal di api neraka yang kekal. Tetapi barang siapa yang percaya kepada Dia, maka kepada Dia akan diberi hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini bukan berarti hidup tidak mati-mati, tetapi hidup bahagia di sorga yang mulia. Dan inilah yang akan diberikan oleh Tuhan kita Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara sekalian, Tuhan kita Yesus mempunyai kuasa, mempunyai wewenang untuk memberi hidup yang kekal kepada kita. Oleh sebab itu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak takut kematian lagi. Sebab kematian itu hanya sebagai satu pintu atau satu jembatan. Ketika kita melewati pintu ini atau kita lewat jembatan ini, artinya kalau kita melewati kematian ini, kita akan masuk ke dunia yang kekal. Dan di situ Tuhan akan memberi kita hidup yang kekal, hidup yang bahagia selama-lamanya. Puji Tuhan saudara sekalian, Yesus juru selamat kita menjamin kita mendapat hidup kekal di dalam dirinya. Dunia ini tidak ada seorang pun yang mampu, yang bisa memberi kita hidup kekal. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita hidup yang kekal. Hal yang kelima, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36 dan 37 berkata demikian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang dikukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa melalui Allah Bapa memberi kesaksian bahwa melalui pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan daripada Allah dari surga. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita baca di dalam kitab Injil, berapa kali Allah Bapa di surga menyatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dikasihi. Kita baca di dalam
Ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan bahwa langit terbuka. Lalu suara Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Saudara sekalian, Yesus adalah anak Allah yang Allah Bapa kasihi. Kemudian satu kali lagi di bukit perubahan wajah Tuhan Yesus. Kita tahu Tuhan Yesus pernah membawa 3 muridnya naik ke bukit atau satu gunung. Di depan mereka dia merubah penampilannya. Pada waktu itu ada Nabi Musa dan Nabi Elia menampakkan diri dalam suatu cahaya yang luar biasa. Pada waktu itulah ada suara Allah Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi saudara sekalian, Tuhan Allah Bapa sendiri bersaksi bahwa Yesus itu adalah anaknya yang dia kasihi. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama di dalam dunia ini. Menjadi saksi bahwa dia adalah utusan daripada Allah untuk menyelamatkan manusia. Saudara sekalian, dan yang keenam, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 berkata demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, saudara sekalian, ayat ini dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kitab suci maksudnya itu adalah kitab perjanjian lama bagi orang Yahudi pada waktu itu. Itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab perjanjian lama, yaitu umpamanya hukum Taurat, kitab nabi-nabi dan sebagainya, kita harus tahu semuanya itu bertujuan kepada saksi tentang Tuhan Yesus. Itu kuncinya untuk kita mengerti apa makna yang sesungguhnya di dalam Alkitab perjanjian lama itu. Adalah untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus di ayat 39 tadi mengatakan bahwa kitab suci itu bersaksi tentang aku. Jadi bersaksi tentang Yesus sebagai anak Allah bukan hanya Bapa di sorga. Kitab suci, yaitu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa pun adalah bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kalau kita baca Alkitab perjanjian lama, kita harus mempunyai satu prinsip bahwa Alkitab perjanjian lama itu adalah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yesus itulah fokus pusat daripada pemberitaan di dalam kitab suci. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tahu bahwa Yesus yang kita percaya bukanlah manusia biasa. Dia bukanlah hanya seorang yang baik, bukanlah hanya seorang nabi, bukanlah hanya seorang pendiri agama Kristen. Tidak, saudara sekalian. Dia adalah anak Allah yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa yang kekal. Jadi saudara sekalian, di sini ada 6 poin bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang setara dengan Allah. Yang pertama, dia menyebut Allah itu sebagai Bapaknya. Yang kedua, dia mempunyai kuasa untuk membangkitkan orang mati. Dan yang ketiga, Yesus pada akhir zaman akan menjadi hakim untuk mengadili semua manusia di dunia ini. Dan yang keempat, Tuhan Yesus punya kuasa untuk memberi hidup kekal kepada manusia yang percaya kepada dia. Kemudian yang kelima adalah Bapa di sorga. Allah menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah anaknya yang diutus datang ke dunia. Dan yang terakhir adalah Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Kiranya Tuhan menolong kepada kita
supaya kita mengetahui bahwa Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi adalah anak Allah yang diutus Allah datang ke dunia menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau tahu manusia telah jatuh dalam dosa. Manusia harus binasa. Tetapi Engkau mengasihi kami. Engkau telah mengutus anak-Mu, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Oh Tuhan, untuk menyelamatkan kami, untuk menjadi juru selamat kami. Tuhan Yesus, ketika Engkau ada di dalam dunia, banyak orang yang tidak mengerti. Mereka salah paham kepada Engkau. Ketika Engkau menyatakan diri bahwa Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Banyak orang yang menolak, bahkan orang Yahudi hendak membunuh Engkau. Oh Tuhan, karena mereka tidak tahu bahwa Engkaulah Allah yang datang ke dunia. Hari ini juga masih banyak orang yang tidak mengenal Engkau. Mereka tidak bisa menerima Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi Tuhan, Engkau maha kasih. Engkau tolonglah supaya manusia di dunia ini boleh mengenal Engkau yang datang untuk menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau ada hidup kekal. Pada hari ini kami masih hidup di dalam masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Banyak orang yang terpapar oleh penyakit ini. Banyak orang memang sudah disembuhkan, tetapi banyak juga yang meninggal. Tetapi ya Tuhan, kuatkanlah iman kami. Ketika kami menghadapi situasi yang demikian, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami punya Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang memberi kami hidup kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi. Kiranya Tuhan berkati kita. Amin.